Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, semangat. Pasti ada antara jamaah kita yang bertanya, kok ini bisa bahasa Indonesia atau tidak, kan? Betul? Gimana kalau kita lanjut bahasa Arab? Boleh? Agak susah ya. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa in syi'ta ja'alta as-sa'ba sahla faj'al bi fadlika kulla sa'bin 'alaina sahla. Allahumma ij'alna min alladhina yaquluna faya'malun wa ya'maluna fayuflisun wa yuflisuna fayuqbalun. Ij'alna Allahumma min alladhina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك وفي الآخرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah langkah satu menuju bulan Ramadan. Langkah satu bulan Rajab. Langkah dua bulan Sya'ban. Tiga oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yani ya Allah, berkahilah kita bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan yang paling penting, waballighna Ramadan, yani ya Allah, bertemukan kita dengan bulan. Ya Allah, sampaikan kita sampai bulan. Ini doa yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Subhanallah ya. 2 tahun yang lalu, tanggal 29 Sya'ban, teman terdekat saya, ibu beliau meninggal dunia 29 Sya'ban. Sebentar lagi akan mulai bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan bahwa beliau meninggal dunia 1 hari sebelum Ramadan. Maka Bapak Ibu, setiap saat, setiap detik doakan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan dari 4 bulan haram di dalam agama Islam. Ada 4 bulan haram di dalam agama Islam. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa itu bulan haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Sesungguhnya jumlah bulan Hijriyah adalah 12. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan itu dinamakan haram karena ayat selanjutnya fala tazlimu fihinna anfusakum, yakni wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi zalim kepada diri sendiri pada bulan itu, termasuk bulan Rajab. Di mana ada orang dia menjadi zalim kepada dirinya sendiri. Kalau kita zalim kepada yang lain bisa difahami. Tapi orang itu zalim kepada diri sendiri itu seperti apa? Ketika orang tahu bahwa amal itu amal soleh dan dia tinggalkan, dan ketika orang muslim tahu bahwa ini dosa lalu dia kerjakan, ini namanya zalim kepada dirinya sendiri. Maka di dalam bulan haram itu Bapak Ibu, amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Salat Isya kita pada bulan Rajab beda dengan salat Isya pada bulan yang lain. Pahala salat Isya itu dilipat gandakan. Dan juga dosa-dosa yang kita lakukan dilipat gandakan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya pada bulan Rajab untuk berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu syahrul doa, bulan untuk kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada syahrul Rajab, pada bulan Rajab itu terjadi kejadian yang sangat agung di dalam agama kita, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Al-Masjidul Aqsa, yang kita tahu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj Bapak Ibu dua kata. Apa arti kata Isra? Isra itu perjalanan dari Makkah ke Al-Masjidul Aqsa. Ini namanya Isra. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu ketika Nabi Muhammad sampai ke Al-Masjidul Aqsa, naik ke langit, itu namanya Mi'raj. Jadi Isra perjalanan dari Makkah ke Al-Aqsa, Mi'raj dari Al-Aqsa ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanannya dari Makkah ke Al-Aqsa itu gimana caranya? Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi di rumah istrinya yang bernama Ummu Hani. Lalu Nabi Muhammad tidur, datang malaikat Jibril alaihissalam membangunkan Nabi Muhammad dan membawa Nabi Muhammad menaiki Al-Buraq. Menaiki Al-Buraq dengan ruhnya dan jasadnya sampai ke Al-Masjidul Aqsa. Mungkin ada yang bilang, gimana kita bisa satu malam dari Makkah ke Al-Masjidul Aqsa? Ini namanya mukjizat. Kalau mukjizat itu kita nggak bisa paham dengan akal manusia, kita nggak bisa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Al-Masjidul Aqsa, mulailah Al-Mi'raj ke langit.
Langit itu 7 langit. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai langit 1, ketemu Nabiullah Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabiullah Adam. Assalamualaikum. Lalu Nabiullah Adam menjawab, Waalaikumsalam ayyuhal ibnus salih wan nabiyyus salih. Jadi Adam mengatakan, Waalaikumsalam, wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Karena kita semuanya termasuk anak Adam. Naik lagi langit kedua, ketemu Nabiullah Isa alaihissalam. Naik lagi langit ketiga, ketemu Nabiullah Idris alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad ketemu dengan Nabiullah Musa di langit yang kelima. Nabiullah Musa ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkannya, naik lagi. Nabiullah Musa alaihi salam menangis. Lalu ditanya oleh Nabi kita Muhammad, wahai Nabiullah Musa, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, karena ada satu nabi datang setelah aku dan kebanyakan umatnya masuk surga. Padahal kebanyakan umat aku, yaitu umat Nabi Musa, masuk neraka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu kabar gembira dari Nabiullah Musa bahwasanya insyaallah kebanyakan umat Islam akan masuk surga. Kalau kita mau bertanya, kira-kira kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Kenapa? Karena ada 2 sebab Bapak Ibu. Ini harus kita tahu, harus kita pahami. Perjalanan Isra dan Mi'raj terjadi setelah ada satu kejadian yang penuh kesedihan terjadi bersama Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Isra dan Mi'raj terjadi, ada 1 tahun penuh kesedihan. Di dalam 1 tahun itu meninggal paman Nabi Abu Thalib, Nabi Muhammad Siddiq. Setelah itu meninggalkan istrinya tercinta, yaitu Ummul Mukminina Khadijah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW keluar untuk dakwah ke kota Taif. Lalu kaum Taif menyambut Nabi kita Muhammad SAW dengan cara yang sangat buruk. Mereka melempar kaki Nabi kita Muhammad sampai kakinya berdarah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membahagiakan Nabi Muhammad, menghiburkan Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini sebab pertama kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Sebab kedua Bapak Ibu, agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput salat, membawa perintah salat dari langit ke-7 kepada umat Islam. Ketika Nabi kita sampai ke langit yang ke-7, ke tempat atau ke pohon namanya Sidratul Muntaha, disitulah kita diwajibkan untuk salat fardu 50 kali. Sekarang kita salat 5 kali Bapak Ibu. Awalnya kita harus salat 50 kali dalam 1 hari. Sanggup atau tidak? Tidak mungkin. Berat sekali. Ketika Nabi Muhammad mengambil perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, berapa kali salat sudah diwajibkan atas umatku, atas umat kamu? Nabi Muhammad menjawab, 50. Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad, ulang lagi, minta keringinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad pulang lagi. Habis 50 jadi 45. Nabi Muhammad turun. Ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa bilang, pulang lagi, minta keringinan. Umat kamu tidak sanggup. Jadi 40. Jadi Nabi kita Muhammad datang kepada Allah 40. Pulang kepada Musa, pulang lagi. Jadi turun sampai menjadi 5 kali salat. Terakhir kali Nabi Muhammad mau pulang, Nabi Musa bilang, pulang kepada Allah minta keringinan. Jadi Nabi Musa mau salat itu di bawah 5 kali lagi. Lalu Nabi Muhammad bilang apa? Malu saya. Sudah malu, gak bisa lagi. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu dalam satu hari satu malam. Salat itu sangat penting dan sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena ialah fardu satu-satunya yang mana Nabi harus naik ke langit ke-7 untuk menjemput salat bawa kepada umatnya. Kalau puasa turun ketika Nabi di bawah. Kalau zakat diwajibkan ketika Nabi di bawah. Tapi salat karena penting, Nabi harus naik dulu. Nabi harus datang dulu kepada Allah minta keringinan. Maka Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita dengan salat fardu 5 waktu? Apakah ketika kita mendengarkan azan langsung bergerak datang ke masjid, langsung mengambil air wudhu siap-siap, atau dengar azan tunggu sebentar, masih ada waktu untuk iqamah 10 menit lagi, ternyata sudah iqamah, sebentar lagi insya Allah imam akan lambat datang, kita sudah selesai salam, kita salat sendiri. Ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Sebagaimana orang muslim salatnya terlambat, semua urusan dunia dia akan terlambat. Rizki terlambat, kebahagiaan terlambat, lancar usaha terlambat. Kita mau urusan kita lancar, sebagaimana harus kita mengutamakan waktu salat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, amal ibadah pertama yang kita semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, salat. Itu pertanyaan pertama. Dan apabila salat kita diterima benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadah yang lain diterima. Dan bahayanya, na'udzubillahi min dzalik, kalau salat kita tidak dikabulkan, maka seluruh amal ibadah yang lain tidak diterima. Itu bahayanya. Ada yang bilang, kalau misalkan hari ini saya salat maghrib bersama Isya bareng, itu haram ya. Ya udah saya keluarkan sedekah. Gak mungkin, gak berlaku. Kalau ibu-ibu lagi masak di rumah ya, jam 12 siang, lalu dengar azan, ternyata hampir mau selesai masakan, 10 menit lagi selesai, ibu-ibu kira-kira lanjut masak 10 menit lagi atau sholat dulu? Biasanya gimana Bu? Lanjut masak, betul nggak ya? Tapi gimana kira-kira? Itu benar atau tidak Bapak Ibu? Kita lanjut masak dulu, kan 10 menit lagi selesai Ustaz. Kalau kita lanjut masak, sebenarnya nggak apa-apa. Kan Ustaz, waktu zuhur sampai asar itu masih panjang. Tapi yang kita tidak pasti umur ada atau tidak. Kalau alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan 10 menit selesai masak, alhamdulillah sholat, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya setelah 5 menit langsung datang malaikat maut,
langsung kita meninggal, disitulah tidak ada alasan. Gak mungkin kita bilang kepada Allah, maaf tadi saya masak untuk suami. Gak ada, gak berlaku ini. Karena sholat itu harus utama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib, tapi harus dilaksanakan di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terlambat, tidak boleh dilaksanakan lebih awal. Apalagi nanti insyaAllah bulan Ramadan ada salat tarawih, insyaAllah ada salat tahajud, qiyamul lail. Kita harus insyaAllah menjaga salat sunnah. Maka siap-siap dari sekarang Bapak Ibu. Sebelum adzan kita sudah siap salat. Kita udah wudu, udah menuju masjid. Kalau kita tunggu sampai adzan dulu baru mengambil air wudu, baru datang ke masjid, lebih baiklah kita siap dulu. Ada yang bertanya kepada saya kemarin, Syekh, gimana saya bisa khusyuk di dalam salat? Gimana saya bisa menjaga khusyuk saya di dalam salat? Saya menjawab, kalau ada ujian, ada satu sekolah, besok ada ujian. Biasanya murid-murid itu belajar di waktu ujian atau sebelum ujian? Sebelum ujian. Mereka harus siap-siap dulu sebelum ujian. Boleh nggak murid-murid itu saat ujian buka buku mau murajaah? Nggak ada waktu. Lebih baik sebelum ujian. Sama juga. Salat kita harus siap sebelum adzan. Ketika kita mengambil air wudu sebelum adzan, hati kita sudah siap untuk menuju masjid. Habis kita salat sunnah ba'diyah, zikir setelah salat. Ini sangat membantu untuk kita menambah khusyuk kita di dalam salat. Jadi Bapak Ibu, sebelum bulan puasa insyaallah, marilah kita perbaiki salat kita. Marilah kita menjaga salat kita dengan cara yang maksimal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amal ibadah kedua Bapak Ibu yang kita harus memperhatikan sebelum bulan Ramadan, yaitu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bilang salat itu penting, salat itu bahaya kalau ditinggalkan. Tapi subhanallah di dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak ada ya ayyuhalladzina amanu sallu katsira, itu enggak ada. Wahai orang-orang beriman, salatlah yang banyak, enggak ada. Tapi di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berbanyaklah kalian zikir kepada Allah. Zikir itu tidak fardu, salat fardu. Gimana kita diperintahkan untuk melaksanakan sunat banyak, bahkan salat yang wajib tidak banyak. Salat 5 waktu saja, jaga itu. Tapi kalau zikir berbanyaklah. Kenapa itu? Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang lain menjelaskan, kebanyakan umat Islam yang masuk neraka gara-gara lidah, gara-gara dosa-dosa yang datang dari lisan. Tidak bisa dijaga, tidak bisa tertahan. Sering riba, sering namimah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mau umatnya, sibuklah lidah kalian dengan zikir
daripada mendapatkan dosa nanti masuk neraka karena lisan kalian. Di antara zikir-zikir yang paling mulia di dalam agama Islam Bapak Ibu adalah al-istighfar. Istighfar itu luar biasa. Apa aja yang kita ingin di dunia ini bisa didapatkan demi Allah dengan istighfar. Apa aja. Silahkan bayangkan, mau apa aja dengan istighfar bisa didapatkan. Rezeki yang banyak dengan istighfar. Belum ada anak dengan istighfar akan ada. Dan ini jaminannya bukan saya, Al-Quran. Jaminannya ada di dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu kalau ada mushaf buka surat Nuh. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka berbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian berbanyak istighfar, maka di dunia akan dikirimkan hujan yang bermanfaat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang berbanyak istighfar di dunia akan diberikan harta yang banyak, keturunan yang banyak. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Banyaklah istighfar akan diberikan uang. Di akhirat, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di akhirat akan diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ustaz, tapi saya punya hutang yang sangat besar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap rasa sedih, setiap rasa gelisah di dalam hatinya akan ada jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan rezekinya akan ada jalan keluar. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi masalah saya besar, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi hutang saya itu sangat besar, dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tidak ketahui. Yang penting berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini amal ibadah yang kedua. Jadi yang pertama, insyaallah sebelum bulan Ramadan menjaga salat fardu 5 waktu. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, Al-Quran. Bagaimana keadaan kita bersama Al-Quran? Sering membaca Al-Quran. Di bulan Rajab sama bulan Sya'ban, coba ya saya kasih cara. Kasihlah Al-Quran 10 menit saja setiap waktu salat. Subuh 10 menit. 5 menit sebelum iqamah, 5 menit sesudah iqamah. Maka kita tunggu waktu salat 5 menit sebelum iqamah, baca Al-Quran. Setelah salat 5 menit. Maka total sekitar 1 jam. Kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, berarti hari kita dari pagi sampai Isya penuh ada Al-Quran. Pasti, yakin akan merasa kebahagiaan, keindahan, kelancaran rezeki di dalam hari kita itu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bacalah kalian Al-Quran, iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada temannya di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita yang kita cintai ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami istri kita ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga Qurani, agar kita insya-Allah merasakan kebahagiaan, keindahan, kemakmuran rumah tangga kita di dunia, dan insya Allah mendapatkan syafaatul Quran nanti pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.